Vivo X200 Pro. Ini HP flagship Vivo yang pertama kali gue review dan gue lumayan impressed. Walaupun ada satu hal yang kurang bagus yang bikin gue gak bisa switch, tapi ini kameranya gak bisa dipungkiri amazing banget. Much better than S24 Ultra gue. Jadi mari kita langsung aja review si Vivo X200 Pro. Kita langsung aja masuk ke videonya. Halo guys, nama gue Sam dari StuffTech dan mari kita langsung aja full review si Vivo X200 Pro. Oke, so gue udah pakai dan gue bisa bilang this phone is pretty amazing, terutama dari kamera, tapi untuk flagship sih that's about it. Oke, seperti biasa untuk harga dan speknya. Harga sendiri kalian bisa beli X200 Pro. Ini hanya satu varian di 18 juta karena kalau promo lebih murah, tapi sekarang udah nggak ada promo, jadi sekitar segitu. Terus dia punya internal storage 512 dan RAM sebesar 16 GB. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin HP perminta, gue bakal taruh linknya semua ada di deskripsi. Nah, untuk spek sendiri kita bakal singkat aja, tapi ini dia speknya. Dia pakai MediaTek Dimensity 9400 3 nanometer, bagus banget buat main game. UFS 4.0, LTPO AMOLED display. Terus dia punya 120Hz, 4500 nits sampai 6,8 inci untuk size-nya. Bluetooth 5.4 dan juga punya baterai sebesar 6000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 90 watt dan juga wireless charging sampai 30 watt. Spek sendiri kalau misalnya mau dibandingin sama brand lain dari Korea atau dari Amerika, jauh di atasnya yang pastinya ya. Khas HP Cina. Terus bagaimana untuk desain dan display? Desain sendiri sih, banyak yang bilang desain belakang HP ini gede banget, kameranya kelihatannya. Gue sih suka ya, ini ngingetin gue sama kamera-kamera digital zaman dulu. Kelihatan keren, gue suka desain belakangnya, enak dilihat. Terus warna hitamnya juga ini lebih ke arah matte, enak dipegang, kerasa high quality banget. Desain depan juga dia ini pretty much untuk display, sangat-sangat bezel-less, tapi dia udah edge juga yang gue agak kurang suka. Gue kurang suka sama edge, jadi edge display bukan flat display, yang artinya nyari screen protector bakal lebih susah, pretty much nggak bakal bisa pakai tempered glass, harus pakai hydrogel atau pakai plastik screen protector yang gue kurang suka. Tapi at least udah dikasih pre-applied screen protector sama Vivo, so that's pretty good. Dan untuk gripnya sendiri sih ini memang kurang enak ya, jadi harus kayak gini nih gripnya kelihatan. Kalau kayak gini bisa, cuma agak aneh karena ini tinggi banget kamera bumpnya. Jadi harus adaptasi baru lagi. Tapi kalau udah beberapa hari adaptasi sih bakal nggak ada masalah menurut gue. Dan untuk si display quality-nya, it's amazing. Dia bagus banget display quality-nya. Vibrant gitu juga sama display Samsung, flagship quality banget. By the way, sorry kalau misalnya ada suara lagi bangunan di belakang karena gue lagi ada renov dikit. Display quality amazing, nggak ada masalah. Bisa low brightness dan bisa terang banget juga. Jadi bisa kita lihat visibilitas di bawah sinar matahari amazing juga, no problem, sangat bagus banget. Terus bagaimana untuk si haptic atau touch delay? Hapticnya ini sebenarnya cukup bagus ya, banyak yang bilang hapticnya ini jelek. Hapticnya sih nggak beda jauh sama HP-HP Cina flagship sih, atau even sama Samsung ini nggak beda jauh, tapi gue rasa ini lebih mendekati kayak haptic Google. Jadi gue bisa bilang untuk haptic sih buat ngetik keyboard lebih enak daripada Samsung menurut gue ya. Jadi haptic menurut gue ini pretty good and amazing. Dan untuk fingerprintnya dia pakai ultrasonic in-display fingerprint dan ini kecepatannya absolutely fast. Ini kayaknya fingerprint under display paling cepat yang pernah gue coba, bisa kita lihat itu kenceng sekali. Amazing. Terus bagaimana untuk si audio quality dari Vivo X200 Pro? Untuk si 3.5mm to USB Type-C quality-nya cukup bagus dia. Amplifiernya cukup oke untuk flagship. Ini nggak ada yang bagus banget, tapi nggak ada yang jelek banget juga ya, kayak HP Samsung gitu. Lumayan bagus. Dia punya suara yang lebih ke arah warm, khas sama speakeran, nanti kita bakal bahas. Warm, jadi kalau misalnya gue pakai Tang Zhuojuan NV yang kayak Trudy Nova, itu suara jadi lebih ke balance, dia bakal agak warm, tapi detailnya masih oke, vokalnya masih jernih, sound saja masih bagus dan enak didengar. Tapi untuk si speakernya, nah ini speakernya, dia speakernya tadi gue bilang ya, dia warm. Kualitasnya warm menurut gue, tapi gue rasa untuk speaker flagship ini agak kurang bagus ya dibanding sama kayak Samsung S24 lah atau even kayak iPhone 14 gitu. Gue rasa masih bagus di HP tersebut. Ini walaupun dia punya suara yang bassy gitu ya, terus dia mid-range-nya juga cukup rich gitu, cukup on your face, tapi dia suaranya kayak mendelep gitu, vokalnya juga agak mundur. Jadi gue rasa ini lebih maju ke treble sama ke low. Maksud gue treble sama low. Mid-range tuh agak mundur gitu, vokalnya kan di mid-range agak mundur, tapi treble sama si low-nya kayak agak maju. Terus gue rasa juga ini agak kurang detail dibanding sama HP flagship lainnya, dan juga yang gue rasa juga soundstage-nya nggak seluas HP flagship yang lainnya.
menurut gue ya. Tapi untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out aja. Terus aja. Terus ini yang gue bakal bahas. Paling bagus dari HP ini menurut gue sih the best untuk HP flagship zaman sekarang yang pernah gue tes ya. Ini menurut gue the best dan gue udah lihat review lain juga dibanding sama iPhone 16 Pro gitu. Ini kelihatannya lebih bagus, yaitu kualitas dari kameranya. Yap, ini kameranya absolutely amazing. Untuk dicepetin aja speknya, kamera belakang dia punya 50 megapiksel main kamera, 200 megapiksel telephoto kamera amazing, dan 50 megapiksel ultra wide. Sedangkan kamera depan ini di 32 megapiksel selfie, semuanya bisa nge-decode sampai 4K 60, dan untuk kamera belakang dia udah support Dolby Vision juga. Terus udah bisa sampai 4K 120 juga. Udah bisa amazing dan udah support log juga. Untuk masalah kamera lebih detail, kalian bisa lihat video review yang lain, banyak yang lebih detail ya. Gue ini bakal bahas simple aja. Jadi untuk foto-fotonya bisa kita lihat, ini gue bakal solely bandingin sama S24 Ultra gue. Dan gue bisa bilang, it's amazing. S24 Ultra gue bener-bener kalah total dari semua department. Menurut gue ya, gue lebih suka, lebih prefer si foto yang di sini. Jadi untuk filter sendiri, buat yang nanya, gue pakai filter Zeiss Vivid. Jadi gue nggak pakai Zeiss yang authentic ya, gue pakai yang Vivid. Karena gue lebih suka aja color profile daripada yang authentic. Menurut gue agak terlalu flat. Tapi bisa kita lihat gambar-gambarnya. Ini terutama gue fokusin di night photo karena di HP ini night fotonya absolutely strong, dan di S24 Ultra gue night fotonya absolutely trash. Jadi bisa kita lihat ya, dari masalah zoom, dari masalah semua gitu kerasa bagus. Even kalau ada kayak lampu gitu, ini ada foto yang gue moto lampu kayak bulat gitu. Kalau di Samsung itu pretty much lampunya cuma ada bulat doang kayak bulan, tapi kalau di Vivo ini kelihatan sampai si kayak lumut-lumutnya gitu. Much better, dan menurut gue juga dia nggak blown out, fotonya jauh lebih dikit noise-nya, terutama kalau malam-malam gue foto ini kayak figure ya. Itu much better. Kalau Samsung tuh kayak over process dan banyak noise, terus jadi over bright juga menurut gue. Kalau ini lebih natural, lebih accurate warnanya. It's just different league menurut gue. Dan foto siang hari juga beberapa nih. Untuk foto siang hari menurut gue lebih 11-12 ya, Samsung sama Vivo. Dia bisa bertukar posisi gitu. Tapi gue overall masih lebih prefer di Vivo. Tapi Samsung juga nggak kalah lah, nggak seburuk kayak night fotonya. Dan untuk video bisa kita lihat, ini gue ada beberapa video yang kalian bisa lihat. Again, gue fokus di night mode juga ya. Ini di malam hari gue itu lagi di ITB, terus gue tadi juga lagi coba zoom atau pan di kamar gue, itu pretty much lebih unggul di Vivo. Memang bisa kita lihat zoomnya nggak sebagus di Samsung, dia agak sedikit kaku ya, terutama zoom out, zoom in sih oke, nggak beda jauh. Untuk zoom out agak sedikit kaku, tapi overall it's amazing. Dan banyak yang bilang Vivo videonya tuh suka stutter gitu ya. Gue sih nggak ada masalah ya di 4K 60. Kalau di 4K 30, gue nggak pernah tes, tapi di 4K 60 ini nggak ada masalah dan masih oke-oke aja. Terus yang gue mau bahas juga, dia untuk video recording katanya bisa overheat kalau lama. Dan ini gue pernah coba tes diemin nge-record 4K 60 sampai setengah jam lebih. Masih nge-record HP-nya, tapi memang itu panas banget. Yang HP Samsung S24 Ultra gue nggak pernah ngelakuin hal tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya kalian suka nge-record kayak podcast yang sejam gitu, kayaknya gue masih lebih prefer Samsung S24 Ultra ya untuk long recording, karena memang ini bisa sampai panas banget HP-nya. Tapi untuk lebih detail untuk recording, kalau misalnya kalian mau dengar mikrofonnya juga, ini gue bakal record simple aja di daerah rumah gue. Jadi check it out, ini di 4K 60. Menurut gue sih untuk masalah foto ini bagus banget. Tapi sebelum kita lihat video recordingnya, selfie-nya juga ini cukup oke, bisa kita lihat. Cuma memang lebih jelek menurut gue daripada Samsung. Itu aja sih kelemahannya dari selfie, dia nggak ada autofocus, dan kualitasnya ini HP Cina jadi filter kurang suka gue. Tapi ya, at least bisa 4K 60 juga. Dan ya, balik lagi ke video recordingnya, ini dia untuk si sampelnya. Check it out. Ya, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Vivo X600 Pro. Ya, it's pretty amazing menurut gue. Zoomnya juga ini bisa kita lihat ya, lumayan smooth. Nah, bisa nge-zoom banget, dan kualitasnya zoomnya menurut gue much better than Samsung. Lebih detail, less noise, dan gak bener-bener over process banget. Kita misal zoom kemana ya? Nah, kesini nih. Bagus ya, coba zoom outnya, nah kelihatan kaku tuh.
Stabilisasi juga gimbalnya oke, tapi tetap slightly wobble dibanding sama Samsung. Tapi untuk audio menurut gue sih ini much better than Samsung. Jadi ya, bagaimana menurut kalian? Menurut gue sih ini udah sangat bagus banget untuk video. Buat konten gitu ya, ini nggak ada masalah. Cuma tadi seperti gue bilang, dia ini agak cepat panas kalau udah lebih dari 15 menit. Gue di 30 menit dia langsung kepanasan ya. Jadi seperti itu. Zoom nih kayak gini lagi. Good ya. Cuma emang kalau daylight gini sih nggak beda jauh banget sama S24 Ultra. Tapi tentu gue lebih prefer ini. So ya, kita langsung aja ganti ke front kameranya. Front kamera kayak gini, oke untuk kualitas muka gue, tapi bisa kita lihat exposure-nya masih ya B aja ya, nggak bagus-bagus banget. Ini terlalu blown out menurut gue. Dan bagaimana untuk stabilisasi? Bagus, tapi ini nggak wide banget selfie-nya. Terus stabilisasi is pretty good. Tapi ya, ini nggak ada autofocus ya bro, jadi cuma flat focus gini. Seperti itu. Dan kita langsung aja ke si game performance yang menurut gue it's pretty amazing juga. Lebih bagus dari S24 Ultra untuk game performance. Dan yang gak kalah bagusnya, lumayan surprising juga, ini dari si gaming performance maksud gue. Game performance di HP ini absolutely amazing. Ini yang gue lumayan surprise juga. Jadi untuk game performance-nya, dia pakai chipset MediaTek Dimensity 9400. Ya chipset MediaTek terbaru di tahun ini. Dan yang pastinya, gue tes main apa? Wuthering Wave. Ya, bisa kita lihat gue main Wuthering Wave ini di settingan semua rata kanan. Even setelah rata kanan gue juga naikin setting-setting lainnya seperti kayak heat register gitu, semua gue naikin di rata kanan dan performance-nya amazing. Gak ada stutter sama sekali, FPS sangat konsisten dan HP-nya juga nggak cepet panas ya. Kalau sama S24 Ultra itu karena HP-nya cepet banget panas baru 5 menit. Ini kira-kira sekitar 10-15 menit baru kerasa panas, tapi itu hanya hangat aja, nggak panas banget dan FPS masih 60. Jadi ini dua hal yang bagus banget dari HP ini, gaming dan dari si kameranya. Ini menurut gue sih bagus sekali. Jadi untuk gaming gak ada masalah, semua game dilibas tanpa ada problem. Cuma yang gue ada masalah dan gue agak sedikit tremble nih dari UI-nya. UI-nya ini dia UI-nya pakai Vantage OS ya, jadi bukan pakai Origin OS karena gue dengar Origin OS lebih baik dari Vantage dan untuk global pakai Vantage OS yang katanya lebih bland, lebih simple, tapi you know kayak outdated. Dan gue bisa bilang gue pakai pengguna One UI 6.1, One UI user udah cukup lama, 1 tahun lebih ya. Yap, gue bisa confirm memang ini UI-nya nggak sebagus One UI, jauh dari One UI menurut gue. Ada beberapa hal yang gue ingin point out gitu ya, kenapa gue kurang suka dari UI-nya. Tapi ya, untuk performance-nya dulu aja kita pinggirin dulu. Performance sendiri sebenarnya nggak ada masalah. Ini UI absolutely smooth banget. Buka aplikasi, multitasking, switching kayak gini ya. Semua performance-nya tuh absolutely fast, gak ada masalah, launching-nya bagus, smooth, animasinya juga enak, bouncy-bouncy gitu ke HP Cina lainnya gitu ya, khas HP Cina, bouncy, animasinya gak ada masalah. Untuk appearance sendiri ya, gue sih untuk look sendiri gue sih masih lebih prefer One UI, tapi ini looks-nya juga gak ada masalah sih, oke. Dan scrolling kayak gini ngingetin gue sama HP OnePlus, jadi no problem, absolutely bagus banget untuk performance-nya. Nah, yang gue agak kurang suka ini ada fitur-fitur yang beberapa nggak ada, malah banyak banget nggak ada di Vantage OS dibanding sama One UI yang bikin gue agak miss ya. Yang pasti yang pertama ini nggak ada good lock. Jadi kustomisasi jauh lebih limited dibanding di One UI. Ya, memang bisa download third party app gitu ya di Google Play Store, tapi gue sih lebih suka yang dedicated gitu, soalnya bakal kerasa lebih polis. Jadi sayangnya gak ada good lock, jadi kalau misalkan mau customisasi, kayak misal gue sih suka pakai volume yang lebih detail di Samsung, terus ada kayak tulisannya berapa persen, ini nggak bisa ya, masih kayak gini. Terus kalau misal yang kedua, fitur-fitur kurang banyak kayak fitur di kamera gitu kalau misalnya kita mau matiin. Jadi HP ini tuh kalau misalnya kita ngezoom, dia ada fitur audio zoom aja. Kalau ngezoom dia bakal fokus ke audio yang kita zoom, dan itu bakal ngebuat mikrofon kita jadi mendelep kalau misalnya kita nge-record di belakang sambil ngomong. Di sini nggak ada setting untuk dimatiin. Kalau di Samsung kan ada ya, di kamera assistant, di sini nggak ada gitu. Jadi untuk kelas flagship yang pastinya Vivo PR paling banyak dari si UI-nya. Banyak banget yang harus ditambah dan juga banyak banget yang harus lebih kompleks lagi. Tapi untuk performance-nya menurut gue malah masih lebih smooth di Vivo Vantage daripada di One UI. Dia hanya butuh banyakin fitur aja, dan mungkin UI-nya bisa lebih lebih mature ya, lebih modern, karena ini kayak gini sih memang kayak di One UI juga, tapi kerasa ini kayak tua banget. Ini ingetin gue sama Android 12 gitu. It's pretty old, jadi desainnya tuh kayak desain tua gitu, terutama dari si ini notification atau control center-nya. Dan juga untuk touchscreen scrolling gue rasa ini kayak iPhone, bukan bagus itu buruk. Jadi kalau misalnya kita scrolling gini ya, scrolling agak cepet,
dia bisa cepat ya, gak separah iPhone. Kalau iPhone kita scrolling kayak gini tuh dia kayak masih lambat gitu kan, nyebelin banget. Kalau di sini masih agak cepat, tapi tetap menurut gue nggak senatural kayak di Samsung. Kalau di Samsung itu menurut gue perfect ya. Kalau kita gini, dia langsung full ke bawah, tapi sekitar itu. Gue cepet gitu, tapi tetap dia kayak dilimitasi gitu speednya. Yang kurang enak sih menurut gue. Dia mungkin niru Apple gitu, tapi it's not a good thing gitu. Itu bukan yang hal bagus menurut gue. Jadi ya, itu dia untuk kelemahan yang gue rasa dari UI experience-nya, tapi overall untuk performance sih udah bagus ya. Dan bagaimana untuk battery life, ini baterainya 6000 mAh baterai, dan untuk pemakaian gue baterainya ya nggak sebagus yang gue kira, tapi dibanding sama S24 Ultra much better yang pastinya. Kalau misalnya di S24 Ultra ya misal gue dapat sekitar 6 jam SOT, di sini bisa 7-8 jam. Jadi lebih bagus, lebih baik, dan karena dia nggak ada always on display yang benar-benar ngeliatnya wallpaper, dia pasti bakal lebih irit. Jadi untuk battery life sih cukup oke, dan charging time-nya pasti super fast karena dia bisa sampai 90 watt. Jadi nggak ada masalah untuk hal tersebut. Oke, jadi mungkin cuma segitu ya untuk video reviewnya. Gue sih overall suka banget sama HP ini, dan menurut gue apakah bakal menjadi HP utama? Gue di video unboxing kemarin bilang gue ingin ini HP jadi HP utama, tapi setelah pakai sih kayaknya gue bakal jual lagi aja, karena bukan gara-gara gue nggak suka, hanya si OS aja sih. Kalau ini pakai Pixel Experience atau One UI mungkin gue bakal suka, tapi tetap ya, seperti di video lain yang gue bilang, UI atau software is everything. Walaupun ini kameranya menurut gue sih, gue bener-bener fun banget pakai kamera ini. Samsung kerasa kayak kamera jadul ya, kalau dibandingin fotonya sama ini. Video aja ini menurut gue cukup bagus. Ya, tapi sayangnya, karena softwarenya menurut gue masih lebih prefer One UI, gue kayaknya bakal balik aja ke Samsung, dan gue juga masih agak butuh S Pen dan Samsung DeX. Jadi ya, itu aja. Kalau Vivo bisa nge-improve fitur ini lebih banyak lagi di Vantage OS, atau at least lebih kayak Origin OS gitu, lebih rich gitu in feature, walaupun agak norak UI-nya Origin OS, tapi fitur lebih banyak, gue sih prefer itu daripada si Vantage OS ini. Tapi ya, untuk konklusinya seperti itu aja. Dan kalau misalnya kalian mau lihat, ini gue bakal taruh di sini kelemahan dan kelebihannya dibanding sama S24 Ultra, atau sendirinya gue bakal taruh di sini, kalian bisa baca ya. Untuk lebih singkatnya, ini versi in-depth-nya juga, kalian bisa foto karena gue nggak bisa explain semua. Ini menurut gue. Yang di dalam kurung preferensi itu maksud gue opini aja, lebih ke preferensi orang. Anyway, cuma segitu aja untuk video reviewnya. Jangan lupa like, subscribe, thanks for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya kalau misalnya kalian mau lihat yang review kayak gini lagi. Goodbye.